Roadshow, Body Roadshow. Dan kemarin seperti kembali lagi ke contoh saya ini. Saya kan nanam stroberi ini udah 2000 ini. Waktu awal tuh dengan posisi sekarang tuh per hari itu per 2 hari panen tuh 100 kilo. BS-nya 40%. Oh, itu setengah. 40%. Hampir setengah. Hampir setengah. Kemudian nanya ke tetangga, BS-nya tuh mengatakan 30-40%. Hasilnya sedikit. Terus pas mulai tuh hujan panas. Dan rata pas hujan banyak si petani mengeluh dengan hujan tuh. Kenapa? Ini kena hujan terus asam. Kata dia ke daun jadi rontok, ke buah-buahan jadi layu. Gitu. Punya saya juga karena stroberi BS-nya 99,9%. Dan hasilnya tuh hanya 80 kilo tuh doang. Gitu. Saya datang ke situ. Ternyata ketika hujan itu karena asam dan lembab tumbuh banyak gitu tuh kayak ulat. Kalau di stroberi itu ada cangel, namanya cangel ya. Cangel kayak lintah. Ya lintah. Kecil kan. Nah, akhirnya tuh kalau berarti bukan karena alam hujan ini, ya karena asam, jadi si mikroorganisme lain tumbuh subur. Akhirnya karena asam, terus saya makanya tercipta asam kan bersihnya berarti itu bahasanya barangkali. Akhirnya terus si ini kan kayak desinfektan kayak garam, makanya saya nyiptakan garam alkali. Di dalamnya ada gliserol, garam yang banyaknya, terusnya pH-nya 12. pH 12. Dia sempat. Nama saya tuh disemprot di batang, ada yang cair, ada yang padat. Kalau yang cair, formulanya si garamnya 20%, gliserol 80. pH 12-nya beda gitu. Disemprot, si pacet mati. Terusnya si sini ada di bawah kutu-kutu mati, yang kuuk mati. Dan saya teorinya saya seting. Jadinya ketika kalau jamur tuh kan cenderung asam, si pacet juga asam, ya dugusnya kationik. Kationik. Nah, ketika kita kasih anionik, pH itu alkali, Jawa semua mati. Kalau kita periksa lagi, saya belum periksa tapi pernah aja buka gua karena dalam pohon tumbuh-tumbuhan. Kalau keluar cairannya itu tuh anionik ya, negatif. Makanya ketika tambahin si alkali, tumbuhan buah-buahannya tidak apa-apa, aman. Itu mati. Nah dari situ 5 hari kemudian tuh ya, yang buruk usul buang. 5 kali kemudian kan naik 120 kilo, 180 kilo, malahan jadi pasir itu udah geclik ke 320 kilo. Oh, sampai BS-nya hanya 5 kilo. BS-nya hanya kecil aja karena kesalahan itu ya. Dari situ tuh saya kesimpulan artinya ya dalam berkebun itu tuh penjagaan itu si sistem pertaniannya. Makanya saya tuh bisa nggak gaji si orang Jepang gitu ya. Dari situ jadi si des dalam bentuk basah ya, jadi bisa selain membunuh, kan yang terjadi hama membunuh, terus dia juga sebagai penjaga, itu menjaga dari si kuman-kuman yang kecil kan sebelum bergede juga pasti jadi telur dulu gitu ya. Anak-anak dulu langsung gede ya. Nah di situ menurut saya itu yang bisa produktivitas si tanaman tidak bagus. Makanya penjagaan dan mematikannya itu sangat diperlukan tuh. Makanya hasilnya jadi banyak, BS-nya sedikit. Saya mah kalau lihatnya kan kursnya ke rupiah. Nah, itu satu untuk penjagaan.
Kedua, saya juga nanam ubi. Nanam ubi itu bisa jadi miliarder. Kan saya nanam di dalam 1 hektar ubi, 1 hektar ubi Cilebuk Di tanah di Cilegon. di Cianjur. Oh, Cianjur. Jadi ganti namanya Ubi Cianjur. Gede-gede, karena gede-gede. Ayah gambar. Ada videonya. Nah, Apa? kalau mau sambil- ditanam di mana, di tanah dalam 1 hektar tuh, dalam 1 hektar ya, bilang ke saya tuh biar ngerahat toh, ngomong tuh 15-20 ton. Wah, berapa? Ya bisa 15-20 ton. Terus pas dipanen di bawah 10 ton. Di bawah 10 ton, kenapa saya jadi sedikit? Aduh Pak, terserang sama tikus. Terus ada ulat namanya lanas ya, makanya sering namanya lanas. Oh iya, itu Kan dia- ulat ya. dia sudah- Lanas, ubi lanas. Terus ada juga yang sekelas semut gitu. Jadi hasilnya sedikit. Saya tanam di mana, di karung polybag. 1 pohon tuh karena kita nanamnya sedikit, hanya 100 pohon, 100 bag. Jadi perawatannya sangat mudahnya. Itu tuh bisa 6-8 kilo dalam polybag. Kalau gede-gede sampai masuk ke tukang, ke pengopenan Cilembuk nggak laku karena mau diopen susah, kegedean. Jadi mau dihitung kan 1 bisa ke 30, 1 meter bisa 9 bag. Pak, mungkin sekalian kasih lihat video Pak ya. Sambil gambarnya. Ini videonya kemarin yang 5 macam itu disatukan Nggak apa-apa. Bapak ya. Kita gambar, bajingan dongengnya lah, tinggal lebih jelasnya. Gitu. Sambil lihat nunggu. buktinya gitu ya. Terus Sambil diminum mungkin. hektar seberapa Bu? Cuma 10.000 meter. Kalau 9, 90.000 aja. Oh, ini udah. Tapi kita kan harus ada tempat nyiram-nyiram. Tinggal Ambil 60.000 bag, 30.000 ke jalan, ke nyiramnya, buat jaga. Kali 5 kilo gitu, 700 ton. Kali 8.000, 2M, 4 bulan. Nah, ada kata bui, artinya bukan dari situnya. Saya itu kan hanya cerita motivasi aja. Artinya dalam bertanam kita tuh sangat diperlukan maintenance itu. Iya. Dan umumnya yang diceritakan di mana, di YouTube, di mana yang diceritakan tentang pupuk itu hanya tentang masa vegetatif generatif. Jadi dia tuh tumbuh, subur, berbuah. Ketika datang orang sehingga padinya diam, akhirnya turun makan orang. Orang itu kan nggak akan langsung gede, pasti ada kecil dulu. Nah itu produktivitasnya. Nah si Des tuh dengan alaminya, tergantung kondisi pH gitu ya, dia bisa menjaga itu si apa tuh kesehatannya si tanaman. Des bisa dijadikan asam, bisa dijadikan alkali. Itu tergantung saya dan bogananya. Ya asam, ya basah aja. Dan kalau kita lihat dari fermentan dan kita ya langsung dibikin titik ekstrim tuh pH kehidupan tuh yang 4-9, di bawah 4 membunuh, di bawah 9 di atas 9, 10 membunuh. Kalau saya dari segi chemical dilihat, karena yang di bahasa itu cenderung si unsur ionnya anionik, kationik, makanya dikasih anionik. Nah, ketika di ini cenderung kayak membunuh gulma apa, itu kan anionik, kasih kationik kayak organik. Nah, itu saya bicara. Tapi kalau kita mengacu ke izin misalkan pestisida kan harus ada, suka sering nanya, apa saya bisa nih bahan kimia untuk membunuh, kan saya langsung ini sebagai fungisida gitu ya. Nanya gugus aktifnya apa, saya kan nggak lihat.
gugus aktif saya, oh H-, oh nggak ada listnya, dia nggak bisa izin. Apa belerang, mau masukin belerangnya, oh nggak ada. Jadi yang ada di perizinan itu gugus aktif yang bahaya baru diizinkan. Kalau kita ngasih tahu kan gugus aktif bahaya, diizinkan dia nanti tingkat resiko apanya. Nah, jadi kalau saya boleh katakan tuh pestisida alami maksudnya berdasarkan kondisi si tumbuhannya itu dan makhluk hidup lainnya. Di sini mematikan, di sini mematikan dengan kondisi jadi alaminya di situ. Jadi yang ini garam organik, saya tuh tentunya garamnya ke tanah ya tak. Terus ke ini ke mana? Ini cair di atas. Satu kelebihannya garam itu tuh boleh katakan tuh tanah-tanah kita tuh relatif asam, ya pengasaman. Makanya penggunaan dolomit atau kaptan sangat besar. Satu dan kedua, kaptan tuh pH-nya hanya 8,5, 8 sampai 9, hampir 8,5. Jadi mau menetralkannya sangat banyak, sangat banyak. Dan yang aktifnya tidak seaktif alkalin punya kita, 8 itu. Nanti kalau banyak tuh netral, apa ini banyak, jadi siga nembok tanah keras, ini nembok itu. Lokasinya di mana Pak? Bro? Iya, Oh, yang di Cianjur ya? Oh, saya pindah tuh brand ambassador. Paling Ini dal sih kita kan ajak paling syuting, dal. beli sayanya. Paling dal ikut syuting. Yang ikut syuting. Nah itu kan penting gitu. Mana sisanya gitu? Ini tuh des tambah asam amino aja. Desnya penetralnya asam amino itu hanya kita kontrol biar pH-nya di 12. Oh, pH-nya pH-nya 12 kayak ini. Tapi gliserolnya aja kemarin 12 bukan ya Pak? 13. Oh 13 ya? Nah, itu mungkin saya ngarah jadi des. Oh, tambahin apa NaOH? Memang tidak lanjut dari kan pH 13. Hmm? Bentuk aslinya udah pH 13. Oh iya. Nah, ini kalau panen tuh nggak keluar sih. Oh itu garam. Nggak ada ini. Nggak ada. Langsung dijual. Jadi potongan goreng jadi vanila. Nasi itu tuh, nasi pacet itu yang Iya, oh langsung. Astaga. Nah jadi bos Fahri. Itu yang dulu kita datangi. Iya. Nah udah aja kesemprot tuh 5 hari. Ya sampai turun tuh bawah karung si Cengel. Terus ada kuok ada juga tak? Contoh. Yang kemarin doang belum ada Ya lagi. nggak apa-apa di itu. Belum dikasih. Strawberry mau gede-gede. Nah kalau stroberi orang lain mau si bijinya itu kan biji stroberi di luar di kulit kan hitam-hitam gitu mah mengkilat. Bagus. Mana teh gambar teh kalau si yang semut tubuh Kuuk. kuuk. Oh iya, udah banget itu. Lebih Tak enak banget, ini mencair. Karena ada 3 tuh, 3 selokan. Berapa? 4 bulan banget kan? Bakulan biasa. Oh memang standarnya 4 bulan ya? Media tanah Pak. Iya. Campur. Iya Media teh. tanah. Flies bottom es Oh, boleh Pak. kan si itu menurut dia dicampur jeung es krim. Oh, ya. Mau tambah ya es krim? Es krim aduk-aduk. Wow, yang terjadi siraman gitu. Gede banget Pak. Iya.
Kan jadi itu yang gedenya satu, yang duanya dan gede kan ya tapi bisa gede iya gitu. Rasanya kayak lebih biasa. Rasanya lebih manis gitu Lebih ya. manis. Oh ini Iya, hanya kalau mau di open sulit, susah masuk ke dalam. karena besar. Jadi kata saya itu kalau untuk pakan yang paling murah sekarang kan bubut. Bubutnya 4.000. Berarti ya tanya-tanya tuh cina 8.000 gitu. Baik ui celemu 8.000 gitu. 5.000 gitu. Jadi pasarnya bukan di orang. Nah ini saya pengalaman tanam tuh si rumput itu disiram pakai asam organik. Nanti kalau asam organik itu ternyata gini, dia tuh si gulma mati dan si bakteri aerob mati juga, bakteri menguntungkan mati juga. Itu bahannya berapa? Saya bikin 2. Oh 2 asam. Asam baik. Oh. Nah gas gitu nanti dinetralkan sampai garam alkali. Oh ditambahnya garam. Oh pas sudah asam sudah isi. Nanti kayak garam alkali netral. Baru sama saya dikasih es krim lumpur. Kan itu ada lactobacillus, nempuhin lagi bakteri itu nih. Baru di traktor tanam. Kalau media tanam yang amplop bebas saya mau. Yang cair gini. Asamnya apa Pak? Hah? Ada deh. Suka netral. Oh suka nangka. Tapi kalau sekarang mah gini tak, kan itu netra si asam ditambahin nih deterjen 200 liter itu 300 di bejaannya kan di dalam deterjen ada. Ini Pak yang kuuk. Tas kuuk mah direndam setengah menit mati. Bulat itu. Yang suka di sayur. Yang di strawberry ini. Yang ini mah yang gas basah ya? Des basah. Ini Glycerol. cair. Cair gliserol ya. Gliserol. Nah ini siga dodol lah untuk mana saya katakan dodol karena kan si garam dengan ini di sini jadi 3 fase. Yang ini tuh kan untuk cair tuh kandungan NaCl tuh sekitar 15% sampai 20% gitu. Sini sudah dicampur terusnya tuh di serolnya. Berarti garam NaCl. Di serolnya tuh ya ada NaCl udah kasih barangnya. Si ini gliserolnya itu sekitar 30-40%. Ini 12 ya. 13 ya. 13. Nah, si ini NaCl-nya 80%. Nah, si gliserolnya itu sekitar 20%. Terus pH-nya sama 12 jadi 13. Nah, yang ini kemarin tuh, nah yang ini kita kan ditambah sama amino ya. Ini jadi des. Nah, yang sekarang tuh nggak ditambah sama amino pH 13, tinggal mau diatur ke pH 12. pH 12 mungkin saya kan sementara itu ada yang organik, tambah asam amino di sini hanya sedikit kan. Tanyakan sebagai Berarti BDG aja. udah aja BDG garam alkali aja berarti. isinya mah kan berarti garam ini sama gliserol aja. Garam dan gliserol. Ada NaOH nya berarti. NaOH. Jadi ya Jadi memang di dalam sini tuh yang bikin rasanya itu NaOH sama KOH.
karena kalau dalam proses oleochemical itu kan prinsip Itu untuk distilasi gliserol kan ya Pak? ya, kan kalau proses aslinya itu kan CPO ya, proses itu tuh tambah NaOH yang umumnya, Iya. tapi udah masuk ke sana biar lebih bersih suka diganti sama KOH. Atau ada juga, wah ini udah teknologinya biar lebih bersih lagi, ada sodium metoksi gitu ya, metoksi hidroksid gitu ya. Maka dia bilangnya alkali ini pakai ini apa, organik, jadi kayak organik. Kan kalau prosesnya mah jadi ester ya, sabun ya, Iya. sabun plus gliserol Udah. ini kan prosesnya ini. Nah, si gliserolnya ini didistilasi kita. Ya distilasi. Iya. Itu gitu yang proses BDG-nya itu ya Pak. Nah, si ini baru namanya BDG. Bahkan distilled glycerin. Jadi kalau bahannya itu ya aslinya ya sabunnya diambil, jadi kan gliserol. Istilahnya masih kotor gitu ya Pak ya. Ini ya barangnya gini. Nah kalau pas kita mau jadikan pupuk kan dinetralkan pakai itu dasarnya ya. Jadi Iya. Berarti ini murni bahan bakunya dari sini semua ya? Nah, yang Jadi- dipakai ini nggak ada tambahan apapun ini Pak. sementara mah enggak. Nggak pakai katalis Pak, misalkan katalis logam ini proses di sini Pak. Oh itu ada katalisnya, ada CONE. Itu juga diambil sama saya. Itu sama saya katalisnya dikeringkan di ekspor sama saya. Nah di sini udah dipisah, Katalisnya nggak terbawa sih. nggak kesini nggak? Nggak. Oh. Katalis mah di situ aja, dia tuh kalau dia tuh si katalisnya kalau udah terselubungin aktivitasnya terselubungin sama lilin kan dia stearic acid tuh si lilinnya terselubungin, berarti udah nggak aktif pori-porinya apa tertutup, dibuang, ambil. Nah, kita bagian saya lagi. Mau diambil lagi sama Pak. Sementara dulu duitnya ya nggak jual cedul nikel, jaga bucin nikel ke saya. Oh mereka nggak ini lagi ya, nggak dipakai ulang ya? Enggak. Nah, kan dia mau mengaktifasinya juga. Harus Proses lagi. Walaupun kata saya gampang, tapi kan dia udah sekali industri nggak masuk spek. Iya. Jadi katalisnya nikel, terus CuZn, CuZn gitu. Harusnya aman ya. nggak sama. Banyak nggak kebawa nggak tahu kan. Nah, saya mikirnya ini klaimnya gimana gitu. Nah, jadinya kalau yang bawah saya kasih nama garam argat. Jangan dikeluarin tesnya aja Pak. Nah, Garam bawah, garam alkali. nah, yang atasnya sama saya garam organik. Kasahayang nggak ada garam. Yang mana? Yang mana? Yang Ini yang bawah padat. itu garam padat. Ini yang padat. Garam Ini alkali. disebut garam alkali, itu komposisinya ada. Teh. Ini. Garam organik kan organiknya masih banyak. Katanya garam alkali dua-duanya, tapi cair dan padat. Liur ke Kalau saya. yang di atas namanya garam Organik. organik. Organik, bawah garam alkali. Jadi membedakan aja sih. Tapi supaya- dua-duanya diaplikasikan bersama-sama itu ya. Enggak bersama-sama Bu, yang kalau yang organik cair disemprot di daun. Disemprot, ya. Ini kita ininya untuk membantu fotosintesis gitu. Kalau yang itu untuk tanah. itu untuk di tanah di Untuk sebagai pestisida gitulah ya. Kayak buat Nah, mati-matiin. kalau saya nggak tahu sebagai pupuk ya, tapi bisa mematikan yang tidak diharapkan. Prof. Juansyah, tadi kan kita sudah berdiskusi ya tentang teknologi inovatif untuk pemeliharaan dan
proteksi terhadap tanaman. Ya. Kira-kira harapan Pak Prof untuk kedepannya kerjasama kita gimana ya Pak? Ya, jadi ini dalam teknologi pengendalian hama ya dan proteksi tanaman itu yang diharapkan itu kan sekarang tuh kita menggunakan material yang biodegradable dan tidak berbahaya bagi manusia gitu. Dan ini memang kalau saya melihat ini inovatif ya. Jadi saya tadi sudah ngasih selamat ke Pak Baru kalau Bagus ya, Pak, ini jadi ya. ya artinya ini bahan ini yang dipergunakan ini memang biodegradable ya. Bahkan mungkin lebih dari biodegradable artinya ini dibuat dari bahan-bahan Alami ya Pak? alami dan tidak membahayakan untuk alam ya, tidak membahayakan untuk alam. Hanya mungkin yang harus diatur itu dosisnya ya, dosisnya supaya tidak terlalu toksik artinya itu yang diatur. Kemudian kalau mengandung bahan-bahan yang sifatnya itu nutrisi itu tidak berlebih sehingga tidak menyebabkan eutrofikasi atau eutrofikasi itu kesuburan yang berlebih. Oh justru? Iya, kalau kesuburan yang berlebih itu nanti kalau masuk ke perairan, nah itu nanti di situ ada ledakan ganggang yang tidak yang tidak terkendali gitu. Itu yang harus dikontrol itunya aja, dosisnya jangan terlalu berlebih. Tapi ini kan kalau ini menyangkut masalah pengendalian hama. Karena kalau pengendalian hama yaitu ini bahannya itu tidak akan menyebabkan keracunan yang bersifat laten. Artinya yang kalau diambil oleh tanaman itu tidak meracuni tanaman dan kemudian tanamannya sendiri tidak jadi racun. Itu aja yang intinya. Baik Pak, kalau Ya. gitu kerjasama kita semoga lancar dan sukses Ya, ya Pak. Terima mudah-mudahan kasih, Pak. ya, mudah-mudahan berlanjut dan Oke. insya Allah aman.